lihat sendiri, dia low smooth dan listrik tidak kedip. Halo, ketemu lagi bersama channel Riopat. Kali ini saya akan melakukan unboxing untuk speed controller pada motor spindle 500 watt. Nah, di sini saya pakai motor spindle CNC saya yang lama, dan ini speed controllernya yang saya dapat baru. Saya mau unboxing gimana sih cara pemasangannya dan gimana cara pemasangannya dan gimana cara pemasangan ke controller CNC kita. Ini saya lihat modulnya sangat kecil, tapi klaim penjual ini produknya smooth berarti startingnya itu walau kita gas atau kita potensio tinggi, di ini tinggi ya, dia akan mulai dari kecepatan rendah dulu langsung ke tinggi, nggak langsung saat di on kan dia langsung ke kecepatan maksimum, tidak, tapi dia ada waktu untuk mencapai kecepatan speed yang kita tentukan. Yang kedua, kelebihannya adalah smooth starting. Smooth starting itu saat dia di on kan atau langsung dimasukin listrik dari PLN, listrik tidak mengalami kejutan atau MCB kita bisa jelek. Rata-rata untuk speed controller yang digunakan pada CNC itu starting awalnya membutuhkan daya yang lebih tinggi. Yang ketiga, smooth noise. Jadi controller ini dibilang low noise. Saya lihat dari konstruksinya emang ini memakai kapasitor sedikit, tidak menggunakan kapasitor besar seperti controller spindle lainnya. Sebenarnya penyebab dari noise adalah kapasitor yang faradnya tinggi, dan itu akan menyebabkan loncatan frekuensi yang tinggi sehingga controller kita itu terganggu komunikasi serialnya. Jadi kalau Anda CNC saat spindlenya hidup dan terjadi low connection atau lost connection ke laptop atau ke aplikasi controllernya, berarti ada noise di spindlenya. Jadi solusinya sebenarnya kalau misalnya Anda punya masalah seperti itu, Anda tinggal jauhi controller dengan modul speed controller CNC-nya. Jadi Anda bisa jauhi, misalnya ini controller spindle dan ini controller dari modul CNC-nya. Jadi Anda jauhi aja agar noise dari speed control Anda tidak mempengaruhi komunikasi data dari controller CNC Anda. Dan ini diklaim bahwa ini low noise karena saya lihat dia nggak memakai elko yang besar, dia memakai elko farad yang rendah, dan saya lihat desainnya cukup lumayan simple dan ringan. Saya ragu apakah ini sanggup untuk memutar ini, tapi klaimnya ini lebih powerful daripada controller speed controller yang dijual
di pasaran yang biasa kita temukan. Nah, saya contohkan untuk speed controller yang sering kita pakai. Nah, ini speed controller yang sering kita pakai. Ini support max 3. Ini speednya, ini untuk ke motor, ini on off dan power. Dan ini memakai, kita lihat di sini. Anda kalau punya ini, Anda lihat kalau Anda buka, dia memakai elko besar. Dan ini masalah utamanya adalah noise yang dikeluarkan atau EMI, apa namanya, kalau dibilang frekuensi tinggi yang dikeluarkan oleh controller ini. Jadi kalau seandainya Anda satukan dengan modul, misalnya Anda pakai Arduino, itu komunikasi datanya ke komputer Anda akan terganggu, dan itu menyebabkan CNC-nya lost connection di tengah jalan, atau saat dia spindle hidup dia langsung lost connection. Kalau ini saya nggak pakai ini lagi karena emang ini masalahnya di noise-nya terlalu tinggi, dan sekarang saya pakai model yang simple ini. Tapi saya udah pakai beberapa lama, ini nggak ada masalah dan lebih powerful, dan listrik saya lebih irit untuk low startnya. Nah, sekarang kita coba gimana pemasangan dari modul ini. Di sini ada namanya, ada simbol N, L, M plus, M min, P1 dan P2. N ini itu netral, L line. Ini dua kutub ini disambungin ke listrik PLN. Jadi saya coba untuk sambungin, saya punya colokan ini. Sekarang kita sambungin. Ini kutub ini langsung Anda sambungin ke listrik PLN. Nah, ini udah saya sambungin. Yang kedua, M min dan N plus ini, berarti M ini motor min kutub negatif dan motor kutub positif. Sini kita akan sambungin ke motornya. Ini saya ada buat kabel. Ini ada konektor yang langsung bisa saya sambungin ke soket dari spindle saya. Dan ini kutub ini saya sambung ke sini. Mas, ini kenapa ya kabelnya hitam dua-duanya? Kalau motor magnet permanen itu salah kutub positif dan negatif dia tetap hidup, cuma direction atau putarannya itu berubah, ada yang ke kanan dan yang ke kiri. Kalau seandainya putarannya berubah, Anda tinggal dari sini, misalnya pemasangan di sini, Anda tinggal putar dan pemasangan di sini. Nah, ini terserah saya mau masang di mana, karena kabelnya nggak ada warna. Saya coba dulu pemasangannya seperti ini. Nah, sekarang ini udah siap digunakan modul kecil ini. Dan ini ada namanya potensio ya, yang sudah diberi kabel dan konektor. Ini kita masukin ke sini.
dan ini fungsinya untuk mengatur kecepatan dari spindle tersebut. Nih. Nah, sekarang saya akan coba menghidupkan dari dari modul ini, dan ini kalau ke kanan ada kecepatan maksimum dan ke kiri kecepatan minimum. Sekarang kita set dulu kecepatan minimumnya untuk mengesnya pertama kali, nanti akan kita coba langsung kecepatan maksimum. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk kecepatan minimum dulu. Ini saya tutup dulu ya. Ini kan saya jadikan alas untuk modul ini. Nah, saya punya namanya RPM tester ini untuk menghitung kecepatan dari spindle yang dihasilkan oleh kecepatan yang dihasilkan oleh power supply ini. Ini ada namanya, dengan tekan ini kita bisa mengetahui berapa sih RPM yang maksimum yang bisa diperoleh dari modul ini. Oke. Nah, ini soketnya saya akan sambungin ke spindle saya ini. Oke, udah saya sambung. Ya, ini lebih jelas. Ini colokan dari AC listrik PLN, kita taruh di sebelah ini aja. Sekarang kita coba untuk menjalankannya. Ini colokan dari kabel power supply ini. Sekarang saya coba colokin langsung. Nah, ini nampak LED-nya udah hidup, LED ini. Tapi motornya nggak bergerak karena potensinya kita atur ke minimum. Sekarang saya atur untuk menjalankan motornya dengan cara memutar. Oke, ini sangat low smooth. Oke, ini maksimal dari motornya. Sekarang kita atur, lihat RPM yang dihasilkan. (11.347). Ini maksimum. Dan untuk pensettingan ini bisa lagi maksimumnya sebenarnya. Maksimumnya kita bisa set lagi sebenarnya. Dimana setnya ini kita catat ya. Oke, ini jalan. Sekarang kita lowkan speednya. Nah, gitu. Sekarang kita low.
kita lihat maksimumnya 300-an ya tadi ya. Jika Anda pengen mau menaikkan kecepatannya, tapi Anda harus tahu kecepatan maksimal dari dinamonya. Anda bisa setting atau putar bagian ini, bagian potensio di sini, untuk menambah kecepatan atau mengurangi kecepatannya. Untuk maksimum kecepatan yang dikontrol oleh spindle ini, potensio ini. Nah, sekarang ini saya atur maksimal putaran, dan saya offkan dengan mencabut ini, dan saya akan coba onkan lagi. Saya melihat apakah ini loadnya, listriknya langsung gejlek atau berkedip atau gimana. Saya mau tes lagi. Sekarang saya maksimalkan dulu speednya. Nah, ini udah maksimal. Sekarang saya cabut listrik sumber arus dari power supply ini. Nah, udah berhenti. Nah, sekarang saya coba hidupkan tanpa harus memutus atau mengurangi speed dari potensio saya. Saya langsung colokin ini. Nah, Anda lihat sendiri, dia low smooth dan listrik tidak kedip. Dia low smooth, listrik yang diapakan tidak kedip, lampu tidak kedip, dan low noise karena handphone saya nggak ada garis-garis di sini saat dia hidup. Berarti dia low noise, dan ini sangat layak untuk Anda pakai sebagai controller dari speed control dari mesin spindle Anda. Saya referensikan Anda memakai ini karena saya sudah menggunakan, dan ini barangnya walau kecil tapi luar biasa bagus. Oke, itu saja pendapat saya ya. Mudah-mudahan ini bisa berguna dan bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin mencari power supply untuk dinamo spindle Anda. Sekian dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Kalau pengen beli ini, nanti saya kasih linknya ke tokonya. Anda bisa langsung beli lewat penjual online atau di toko saya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.